Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Wahya Eka Safitri, kelas 12 TKJ2, nomor absen 17. Di sini saya akan mempraktikumkan praktikum VPN PPT server. Yang pertama, kita buka topologi jaringannya dulu. Di sini saya mempunyai topologi jaringan, yaitu untuk router ini sebagai internetnya. Kemudian ada dua mikrotik, yaitu mikrotik server dan mikrotik client. Kemudian juga ada dua klien, yaitu klien A dan klien B yang akan bisa mengakses VPN-nya. Setelah itu kita ke VirtualBox, lalu ke setting. Ini di mikrotik server. Untuk networknya, adapter 1 menggunakan bridge modenya local. Lalu di adapter 2 nya menggunakan internal network, namanya inet, modenya juga local. Kemudian di adapter 3 itu tetap menggunakan internal network. Jika sudah kalian oke, setelah itu kalian ke mikrotik yang klien, kalian ke setting. Setelah itu kalian ke bagian network. Nah, di adapter 1 itu ada bridge adapter sama. Kemudian yang adapter kedua internal network. Dan untuk adapter yang ketiga juga internal network. Kemudian kalian klik OK. Setelah itu kalian ke Winbox. Nah, di Winbox ini saya ke Winbox yang mikrotik server. Pada Winbox ini saya akan menuju ke IP dulu, IP address. Ini untuk IP addressnya 192.168.10.1/24, kemudian networknya 192.168.10.0, dan untuk ethernya ether 2. Kalian bisa apply, kemudian OK. Lanjut untuk ether yang ketiga, ini pakai 172.17.0.1/24. untuk networknya 172.17.0.0, untuk ethernya ether 3. Kalian bisa apply, kemudian OK. Setelah itu kalian ke IP, kemudian di firewall. Nah, kalian ke NAT. Setelah itu kalian ke advance, kemudian general. Chainnya itu kalian src NAT, kemudian untuk out interface-nya itu ether 1. Actionnya itu kalian pilih mouse forward. Jika sudah, apply, kemudian OK. Berhubung saya di sini sudah mengaturnya, jadi saya tunjukkan saja konfigurasinya. Sama yang seperti yang saya praktekkan tadi. Setelah itu kita ke PPP, kemudian ke interface, lalu kita ke PPTP server. Kita klik tanda centang pada enable itu, tanda centang, kemudian apply, kemudian OK. Setelah itu kita masuk di bagian yang mikrotik client. Di mikrotik client ini kita ke DHCP client. Nah, di sini kita bisa memasukkan dengan tanda plus itu, kalian bisa menambahkan, kalian pilih ether 1. Kemudian jika kalian sudah, kalian apply, kemudian OK. Berhubung sini saya sudah mengatur konfigurasinya, jadi sudah bound ya. Lalu ke address, kita tunjukkan addressnya. Nah, ini untuk IP dari ether 1 192.168.43.233/24 di ether 1. Lanjut, kita akan menuliskan untuk ether yang ether 1 tadi ke dalam PP secret.
PPTP secret, kalian bisa klik tanda tambah itu. Ini di sini saya sudah mengkonfigurasikan, jadi untuk namanya PPTP, untuk passwordnya ini saya isikan password 1 sampai 8. Kemudian untuk servernya ini kalian pilih yang PPTP. Untuk profilnya default encryption. Kemudian untuk local addressnya ini 192.168.43.185. Ini IP yang kita peroleh dari sumber internet atau yang kita peroleh dari Ether 1. Nah ini 192.168.43.185. Kemudian untuk remote address ini IP yang kita peroleh dari Mikrotik client yang di DHCP client yang secara otomatis berasal dari sumber internet IP-nya. Maka kita tuliskan saja di remote address. Jika sudah, kalian apply kemudian OK. Maka akan muncul seperti itu. Lanjut kita ke bagian IP address ini ya. Kemudian untuk Ether 2 itu saya menggunakan IP 192.168.10.2/24. Untuk Ethernya menggunakan Ether yang kedua. Kalian apply kemudian OK. Setelah itu di Ether yang ketiga itu 192.168.0.1/24. Kemudian untuk Ethernya itu Ether 3, apply kemudian OK. Nah setelah itu kalian ke PPPP di Mikrotik client, kemudian kalian ke PPTP client. Setelah itu kalian ke general. Nah di situ saya sudah menambahkan. Nah di situ kalian pilih PPTP out 2, kemudian tipenya PPTP client. Lalu untuk deal out-nya itu kalian isikan IP dari 192.168.10.1 IP dari klien Mikrotik server. Untuk passwordnya kalian isikan password 1 sampai 8. Jika untuk usernya itu kalian PPTP. Kalian bisa isikan dari IP yang Ether 2 di Mikrotik server. Passwordnya 1 sampai 8. Default encryption. Kemudian kalian kalau sudah kalian apply kemudian OK. Setelah itu ada muncul tulisan R, artinya sudah running, yaitu sudah berjalan. Kita coba cek di Mikrotik servernya. Ini kita masuk pada PPPP, kemudian ke active connection. Kemudian itu kita lihat itu sudah berjalan juga. Di situ sudah IP-nya sudah berganti 192.168.43.233 itu IP dari Mikrotik client-nya. Jika sudah, kalian kembali lagi ke Mikrotik client, kemudian ke address. Setelah itu kita lihat itu sudah menambahkan ya IP-nya, bertambah menjadi 192.168.43.233 PPTP out 2. Nah di situ sudah bertambah karena kita tadi sudah mengkonfigurasikannya. Lalu lanjut kita mengatur untuk ke Mikrotik server IP, kemudian kita routing supaya ini bisa saling terkoneksi satu sama lain antara klien server dengan klien Mikrotik client. Kemudian di DST itu kalian bisa cek IP-nya di Mikrotik client itu 192.168.0.0/24 networknya. Kemudian
untuk gateway itu kalian pilih yang PPT itu, apply kemudian OK. Selanjutnya akan muncul ASC, artinya aktif static, itu artinya routingnya sudah aktif. Lalu setelah itu kita ke mikrotik yang lain, kita routing juga supaya bisa tersambung atau terkoneksi dengan mikrotik server. Kalian tinggal klik tanda plus itu. Jika kalian belum menambahkan, kalian pilih yang ASC itu, kalian isikan DST address-nya dari IP mikrotik server 172.17.0.0/24, lebih tepatnya si IP networknya. Kemudian untuk gateway-nya kalian bisa pilih yang bawah sendiri itu, PPT out 2 itu. Kemudian apply, setelah itu OK. Setelah itu akan muncul ASC ini. ASC ini aktif static, artinya sudah aktif ya untuk routing statisnya. Kalian bisa coba untuk cek apakah mikrotik server dan klien ini sudah tersambung apa belum. Kalian ke terminal, kalian coba ketikkan ping IP dari mikrotik servernya 192.168.10.1. Kalian ketikkan ping 192.168.10. Kita pastikan lagi .1. Nah, di situ .l. Coba kita ke server, kita ping lagi IP tersebut. Kita ke address, kita coba ping 192.168.0.1. .2.1. Nah, setelah itu kita ke mikrotik lain lagi, kita coba ping IP dari mikrotik server, yaitu ping 172 titik 17.0. Kita lihat dulu .0.1. Kembali lagi .0.1. Nah, disitu juga TTL, artinya routingan kita sudah berhasil, antara mikrotik server dan mikrotik lain ini sudah saling terhubung. Jika sudah, kita beralih ke VirtualBox, kemudian kita ke Windows XP, kalian show aja. Setelah itu kalian tunggu sebentar, masih loading. Nah, itu kalian ke start, kemudian kalian ke control panel. Setelah di control panel, kalian pilih network and internet connection, network connection, lalu local area connection itu kalian klik kanan, pilih properties. Setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian pilih internet protokol, TCP IP. Nah, di situ saya sudah mengatur IP-nya, IP address-nya 172.17.0.2, subnet mask 255.255.255.0, default gateway-nya 172.17.0.1. Nah, default gateway ini kita peroleh dari
IP mikrotik servernya yang di ether ketiga. Kalian klik OK. Setelah itu kalian bisa create a new connection, itu kalian install dulu, itu kalian next. Kemudian untuk network connection tipenya itu kalian pilih yang connect to the network at my workplace, next. Kemudian kalian pilih virtual private network connection atau VPN, next. Kemudian kalian isikan nama terserah kalian, itu namanya apa. Tapi di sini saya buat factory B. Jika sudah, kalian bisa langsung klik next. Setelah itu kalian isikan IP-nya. Di sini saya menggunakan IP yang akan tersambung dengan mikrotik server, yaitu kita bisa cek terlebih dahulu di mikrotik servernya. Nah, itu untuk IP di ether 3172.17.0.1. Kita pastikan lagi apakah sudah benar. Nah, sudah. Jika sudah, kita next saja. Kemudian kita finish. Nah, di situ kita disuruh untuk memasukkan username. Username itu kalian masukkan nama yang sudah kalian buat tadi di PPP secret, yaitu PPTP. Kemudian passwordnya itu 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian kalian konekkan. Itu kalian tunggu sampai terkonek. Agak lama. Nah, jika terkonek maka akan muncul connected, artinya sudah terkoneksi. Kalian coba klik kanan, kemudian kalian pilih status. Setelah itu kalian pilih yang details. Nah, di situ sudah tercantum server IP address-nya 192.168.43.185, kemudian klien IP address-nya 192.168.43.233. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.